Perkenalkan, nama saya Yugenda Eva Tetahu. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Eva. Saya dari kelas 12B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lemak, mulai dari pengertian, sifat-sifat, kegunaan, struktur, tata nama, dan yang terakhir, penggolongan dari lemak. Untuk itu, simak terus videonya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan lemak. Lemak sendiri merupakan ester dari 3 asam karbosilat dengan gliserol. Untuk lebih jelasnya, perhatikan struktur dari asam karbosilat atau asam lemak dengan struktur gliserol. Ketika keduanya bereaksi, akan melalui prinsip yang sama, yaitu reaksi esterifikasi. Yang dimaksud adalah asam karbosilat ditambah alkohol akan menghasilkan ester dan air. Kembali lagi pada gambar. Pada gambar struktur gliserol memiliki lebih dari 1 gugus OH, maka ia akan membutuhkan 3 asam karbosilat. Melalui prinsip yang sama, atom H pada asam karbosilat akan lepas dan berikatan pada gugus OH yang ada pada gliserol. Lalu R1COO, begitu pula pada R2COO dan R3COO akan berikatan dengan CH2 yang ada pada struktur gliserol, sehingga dari keduanya akan menghasilkan lemak dan air. Mengapa? Itulah hal ini disebut sebagai lemak, dan lemak ini sendiri merupakan ester dari 3 asam karbosilat dengan gliserol. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari lemak. Sifat-sifat dari lemak dibagi atas 2, sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis dari lemak dibagi atas 3. Yang pertama, lemak hewan akan berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan lemak tumbuhan akan berwujud cair pada suhu kamar. Yang kedua, lemak yang memiliki titik lebur yang tinggi mengandung lemak jenuh, sedangkan sebaliknya, lemak yang memiliki titik lebur yang rendah mengandung lemak tak jenuh. Titik lebur ini tergantung pada panjang atau pendeknya rantai karbon yang dimiliki. Contohnya, lemak sapi akan mencair pada suhu 49 derajat Celcius dan mulai padat pada suhu 36 derajat Celcius. Yang ketiga, lemak netral tidak akan larut dalam air, namun dia larut pada kloroform dan benzena. Perlu kita ketahui bahwa alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik, sedangkan lemak tidak akan larut dalam alkohol dingin. Yang kedua adalah sifat kimia dari lemak. Sifat kimia dari lemak dibagi atas 3, yaitu reaksi hidrogenesis lemak, reaksi hidrolisis, dan reaksi penyabunan. Teman-teman dapat perhatikan pada PPT yang ada di sana. Baik, yang pertama adalah reaksi hidrogenesis lemak. Reaksi hidrogenesis lemak merupakan reaksi adisi hidrogen dengan katalis nikel pada lemak tak jenuh menghasilkan lemak jenuh. Teman-teman bisa perhati contoh berikut ini. Di samping merupakan gliseryl triol air yang akan diadisi dengan 3H2. Pada saat atom hidrogen mengadisi, atom H akan menyerang dan melepaskan ikatan rangkap yang akan berubah menjadi ikatan tunggal dan menghasilkan gliseryl tristeara yang berwujud padat dan disebut sebagai lemak. Yang kedua adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi hidrolisis minyak dan lemak dengan asam kuat yang menghasilkan gliserol dan asam lemak. Nah, di sini akan menghasilkan 2, satu lapisan atas dan satu lapisan bawah.
Lapisan atas yang dihasilkan dari hidrolisis ini merupakan asam lemak yang tidak dapat larut air, sedangkan lapisan bawahnya merupakan gliserol yang dapat larut dengan air. Berikut merupakan contohnya. Dari contoh ini, di mana gugus OH akan lepas dan di mana akan menyerang, dan atom H akan berikatan dengan atom O, dan atom OH akan berikatan dengan CH pada gliserol dan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Selanjutnya, yang terakhir adalah reaksi penyabunan. Reaksi penyabunan merupakan reaksi penyabunan pada minyak dan lemak dengan basa kuat seperti NaOH atau KOH. Hasil sampingannya merupakan gliserol. Namun hasil utamanya yaitu sabun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di samping ini. Dari contoh di samping ini, hasil utamanya yaitu merupakan sabun dan hasil sampingannya merupakan gliserol. Berdasarkan penjelasan tadi, itu merupakan hasil yang sama atau sesuai dengan contoh yang telah ditampilkan. Penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kegunaan dari lemak. Kegunaan dari lemak ini sendiri dibagi atas 5. Teman-teman bisa perhatikan pada PPT yang ada di samping. Yang pertama, lemak dapat dijadikan sumber energi cadangan bagi tubuh. Yang kedua, lemak dapat melindungi tubuh dari suhu dingin dan cedera. Yang ketiga, lemak sebagai penyusun seluput sel dan selubung saraf. Keempat, dalam bidang industri, lemak digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak goreng, margarin, dan yang ketiga, sabun. Dan yang terakhir, lemak juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar biodiesel. Selanjutnya, yaitu struktur dari lemak. Struktur dari lemak secara umum seperti gambar yang ada di samping ini. Yang dimana yang pertama itu ada H2C, OCOR1, yang kedua ada HC, OCOR2, dan H2C, OCOR3. Bisa jadi R1, R2, R3 merupakan rantai hidrokarbon yang memiliki jumlah atom C mulai dari 3 sampai dengan 23. Namun, biasanya yang ditemukan adalah jumlah atom C dengan jumlah 15 dan 17. Nah, perlu kita ketahui jika sebuah lemak yang terbentuk dari asam karbosilat akan disebut sebagai lemak sederhana atau gliserida sederhana yang dimaksud ketika R1, R2, R3-nya sama. Namun sebaliknya, ketika lemak yang terbentuk dari 2 atau lebih dari asam karbosilat atau asam lemak, maka memiliki penyebutan yang berbeda, yaitu lemak campuran atau gliserida campuran. Maksudnya ketika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3. Selanjutnya adalah tata nama dari lemak. Tata nama dari lemak selalu diawali dengan gliseril dan diikuti dengan nama asam lemak. Teman-teman bisa perhatikan contoh di samping ini. Oke, untuk menentukan nama dari struktur lemak yang ada di samping, yang pertama kita perhatikan, apakah dia berikatan dengan asam lemak? Karena pada soal berikatan, untuk itu kita lanjut pada langkah selanjutnya. Yang kedua, apakah asam lemak tersebut merupakan sejenis atau tidak? Oke, berdasarkan soal atau berdasarkan gambar yang ada di samping, R1 sampai R3 itu sejenis, maka dapat digolongkan sebagai lemak sederhana atau gliserida sederhana. Yang ketiga, kita perhatikan
asam lemak apa atau nama dari asam lemak yang berikatan itu apa? Karena pada soal yang berikatan merupakan asam lemak yang dinamakan sebagai palmitat. Untuk itu, kita dapat menamakan struktur di samping ini yaitu dengan nama gliserid tripalmitat. Mengapa ditambahkan tri? Karena sejenis. Untuk menandakan bahwa ada 3 asam karboksilat yang berikatan dengan gliserol. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Jika kita bandingkan soal yang kedua dengan soal yang pertama, itu berbeda. Yang membedakannya adalah di mana R1, R2, dan R3 pada soal sebelumnya sama, namun pada soal yang kali ini itu berbeda, sehingga dapat digolongkan sebagai lemak campuran. Nah, pada R1 itu merupakan ester dari asam lemak yang dinamakan palmitat. Yang kedua merupakan stearat, yang ketiga oleat, sehingga dapat dinamakan atau sehingga kita dapat menamakan struktur yang di samping ini yaitu sebagai gliserol, palmito, stearo, dan oleat. Baik, penjelasan yang terakhir merupakan penggolongan dari lemak itu sendiri. Lemak digolongkan menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, lemak ini dibagi atas 2, lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, sedangkan lemak nabati berasal dari tumbuhan. Yang kedua, berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan struktur kimianya dibagi atas 3. Yang pertama, lemak sederhana. Lemak sederhana merupakan lemak yang berikatan atau berasal dari trigliserida, yaitu 3 asam lemak dan 1 gliserol, contohnya lilin dan minyak. Yang kedua, lemak campuran. Lemak campuran yang terdiri dari asam lemak dan gugus lain selain lemak itu sendiri, contohnya fosfolipid yang mengandung fosfat dan lipid protein yang mengandung protein. Yang ketiga, lemak derivat. Lemak derivat ini merupakan hasil dari hidrolisis lipid, contohnya kolesterol dan asam lemak. Dan yang terakhir, berdasarkan ikatan kimia. Berdasarkan ikatan kimianya dibagi atas 2, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh ini memiliki struktur lemak dan hidrokarbon yang tunggal, dan hal ini sangat berbahaya bagi tubuh. Mengapa? Karena dia akan melekat dan mengumpal dan mengganggu sistem peredaran darah. Lemak jenuh ini biasanya ditemukan dari hewan, contohnya dari daging, dan lain-lain. Yang kedua, lemak tak jenuh memiliki struktur lemak dan hidrokarbon yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap, dan tentunya hal ini menguntungkan bagi tubuh dan ditemukan dari tumbuhan seperti buah alpukat dan kacang-kacangan dan lain-lain. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai lemak yang dimulai dari pengertian, sifat-sifat, kegunaan, struktur, tata nama, dan yang terakhir tadi, penggolongan dari lemak. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah penyebutan.